Semuanya, apa kabar? Hari ini aku mau menuju ke Sari Ater. Ini tuh tadi aku di Jalan Ciater ya. Ini udah mau deket-deket sama lokasi yang mau kita tuju. Nah, ini tuh dari jalan udah kelihatan jelas ya, itu petunjuknya kita harus belok ke kanan. Cuman karena lagi ada buka tutup jalan, jadinya kita harus ngikutin petunjuk gitu. Dan ini tadi kita putar balik, terus kita nanti belok ke kanan. Nah, ini singkat cerita sudah sampailah kita ke depan Sari Ater. Cuman kita nggak langsung ke wisatanya ya, kita belok kiri. Dan sebelah kiri ini ada Sari Ater Hotel and Resort. Kita rencana akan menginap di sini dulu semalam, sambil nanti kita bakal wisata ke Sari Ater. Nah, tadi kita udah tanya parkirannya letaknya di sebelah kiri ini dari pintu masuk. Jadi udah langsung kelihatan, tenang aja, bakalan gampang banget deh dapat parkirannya di sini ya. Udah gitu, ini tuh lokasinya nggak jauh dari lobi. Nah, pas kita sampai lobi, ini tuh lagi rame banget. Karena ini lagi musim libur lebaran, jadi di sini tuh yang datang biasanya banyakan dia bareng sama keluarga besar. Ini antrian di luar juga masih cukup panjang ya, dan ini giliran kita dijelaskan sama pihak hotelnya mengenai akses masuk untuk ke tempat rekreasi Sari Ater. Nah, ini kita dijelaskan untuk mengaktifkan kartu dulu sebelum masuk ke tempat rekreasinya. Ini untuk masa berlaku setelah diaktifkan itu sekitar 3 jam. Jadi kalau bisa saat mau menggunakan baru diaktifkan seperti itu ya, saran dari pihak hotelnya. Nah, di sini udah selesai penjelasannya. Ini kita juga minta untuk stem parkir supaya parkirnya nanti free. Nah, udah langsung begitu dapat kartu akses, kita menuju ke kamar kita. Ini kita diarahkan untuk ke atas. Sampai di atas kita cek dulu untuk kartu aksesnya, kita dapat kamar di nomor berapa. Nah, di sini tuh ada belok kanan dan belok kiri. Nah, itu yang kanan tuh banyak meja-meja ya, tapi menurut nomor kamarnya kita belok yang ke arah kiri. Dan ini akhirnya kita sampai di depan kamar, langsung aja kita mau masuk. Nah, ini kamar kita, begitu masuk belum nyala lampu, sudah terang karena langsung kena cahaya matahari. Oke, kita langsung aja mau room tour. Ini begitu dari pintu masuk langsung ketemu sama kamar mandi. Ini kita lihat-lihat dulu bagian kamar mandinya. Ini ada keset, terus di sini ada shower. Ini mandinya juga bisa ditutup, jadi tidak takut becek-becek ya. Ini showernya panas dingin bisa nyala, ada hair dryernya juga. Terus ada peralatan mandinya lengkap. Lanjut kita ke bagian depan. Ini bagian depannya ada kaca besar full body, dan bagian kanannya ada lemari. Ini kita buka dulu lemarinya, kita mau lihat seperti apa dalamnya. Ada beberapa hanger yang tergantung. Ada plastik laundry, sama ada sendal 2 pasang sudah tersedia di bagian lemari. Ada ini di bagian depan kita lihat ada TV. Terus ada telepon, terus ada buku menu, ini ada kaca lagi, ada air mineral 2, terus ada kettle sama coffee and tea. Dan ini di bagian jendela kamarnya ya, yang tadi terang banget karena langsung dapat sinar matahari dari luar. Ini kurang lebihnya seperti ini kamarnya. Di bawah meja TV ini ada kulkas mini, dan di dalamnya itu ada welcome drink. Jadi teman-teman bebas ambil aja untuk minum karena ini seger banget, dan kulkas mininya tuh berfungsi dengan baik. Ini kurang lebihnya bagian kamarnya. Aku pesen yang twin bed karena yang double bed udah sold. Oke, langsung kita mau lihat-lihat bagian luar hotelnya. Ini dia yang tadi aku bilang hotelnya tidak terlalu tinggi ya, karena cuma 2 lantai gitu. Oke, lanjut kita mau menuju ke kolam rendam yang ada di bagian belakang hotel. Ini menyatu dengan resto ya, jadi kita tanya dulu bener nggak kolam rendamnya ada di bagian dalam. Dan ternyata kita diarahkan untuk langsung ke sebelah kanan. Ini di depan kolam rendam itu ada jual pakaian juga. Siapa tahu yang nggak bawa baju ganti bisa banget ya pilih-pilih di bagian situ. Nah, ini kita langsung aja masuk. Ini kolam rendamnya air panas nangka.
Nah ini dia jam buka dan jam tutup weekend itu agak berbeda ya. Kalau weekend sampai jam 24.00 dari jam 5 pagi. Nah ini air rendamnya udah lumayan rame ya tuh. Kita cari tempat duduk dulu. Terus ini kalau misalkan mau ganti tinggal ke bagian bawah ini nih yang tangga warna orange. Itu buat toilet dan kamar ganti. Setelah kita ganti baju, kita langsung aja mau cobain air panasnya kayak gimana. Nah ini tuh ya, asapnya sampai ngebul-ngebul. Nah ini malamnya kita juga dapat paket untuk dinner. Ini kita tinggal nunggu mobil warawiri aja di bagian lobi. Nanti kita bakal dianterin ke restonya. Ini karena restonya agak lumayan jauh ya dari hotelnya. Jadi perlu mobil warawiri. Ini juga kita sampai ngelewatin tempat masuk rekreasi Sariater. Nah ini untuk harganya ada di spanduk buat teman-teman yang nggak mau nginep. Nah bisa banget tuh langsung datang aja ke Sariater Rekreasi. Ini kita udah sampai ke bagian restonya. Wah ternyata rame banget. Ini tuh ada 2 aula untuk nanti kita masuk dinernya. Cuman makanannya itu ada di luar-luar ini restonya kayak gini. Nah ini di bagian luarnya. Tuh makanannya lumayan banyak banget sampai kita tuh bingung mau ambil nasi yang mana dulu. Dan beberapa menu juga udah ada yang di refill gitu. Ini aula kedua. Nah ini kita muter dulu mau duduk di aula pertama atau aula kedua. Karena dua-duanya rame. Akhirnya kita nyari tempat dulu, terus kita pilih-pilih menu biar terkumpul dulu. Nah ini kita masuk di aula utama mungkin ya, karena di sini ada live musiknya. Sedangkan di aula yang kedua tadi nggak ada live musiknya. Dan alhamdulillahnya kita udah ambil semua menu yang mau kita cobain sambil dengerin live musik. Nah selesai kita dinner, ini wah pengunjungnya tuh ternyata semakin malam semakin rame. Dan ini kita balik lagi ke hotel. Dan ini kita pas balik tuh juga masih gerimis-gerimis gitu ya. Nah ini ke pagi hari. Kita langsung aja mau menuju ke resto Kimanis. Di sini ada banyak kuda-kuda yang disewakan untuk pengunjung yang mau nyobain berkuda ya. Pas kita masuk ternyata nggak kalah rame dengan yang semalam. Ini kita langsung aja konfirmasi untuk voucher breakfastnya. Dan kita langsung didata terus kita masuk. Kita bisa pilih di mana aja kita bisa duduk dan ternyata tempat duduknya itu udah full. Ini makanannya banyak banget, tapi yang teman-teman harus coba ini tuh di sini ada wedang yang bisa diracik sendiri. Wah itu wajib banget sih coba karena enak banget. Terus kita akhirnya menuju ke lantai 2 restonya. Di sini banyak juga menunya, cuman nggak terlalu lengkap kayak yang di bagian bawah gitu loh. Akhirnya setelah kita sarapan di bagian atas, ini kita sambil jalan-jalan lagi. Ini ada Taman Kadaka di bagian depan hotel. Kemarin nggak sempet aku review karena nggak sempet jalan-jalan ke depan, langsung berendam ya. Ini kita mau masuk ke tempat rekreasinya. Di sini ada jalur khusus untuk pengunjung hotelnya. Nah, kita tinggal tap kartunya aja yang sudah diaktifkan di bagian resepsionis ya. Nah, ini sekali tap, sekali masuk aja. Nah, jadi kita harus tap 2 kali dari satu kartu ini ya. Oke, kita mau masuk ke tempat wisatanya dulu. Nah, di pintu masuk itu ada satu selembaran yang wajib dibaca oleh pengunjung. Di situ apa aja yang nggak boleh dilakukan oleh pengunjung, larangannya, dan petunjuk-petunjuk lainnya. Nah, ini begitu kita masuk, melihat denahnya dari Sariater ini, ternyata luas banget. Nah, ini bagian depannya, bisa foto-foto ya bagian atas. Terus ada juga yang bisa motoin kita gitu. Ini di kolam ikan. Begitu masuk langsung ketemu kolam ikan ya. Kita ikutin aja petunjuk arahnya kita mau kemana. Ini begitu kita jalan ada panahan. Dan di sebelah kirinya itu ada kolam rendam kaki. Cuman di sini tuh ternyata sepi ya. Nah teman-teman bisa duduk di batu-batu yang bulat-bulat itu tuh. Ini kita lanjut lagi jalan. Ini ada musola, kanan kirinya juga kolam ikan. Kita sampai di Curug Jodoh. Nah, kalau udah masuk ke sini udah kelihatan ya ramenya ya. Ini semua kolamnya itu air hangat atau air panas gitu. Jadi buat teman-teman yang baru pertama berendam harus menyesuaikan dulu gitu dengan suhu tubuhnya. Kalau nggak tuh bakal berasa kayak
panas gitu. Padahal kalau udah berendam sih lama-lama bakal menyesuaikan diri ya, jadi hangat gitu. Nah ini tuh uap-uapnya. Terus kita jalan lagi ke dalam. Ini ada gerbang lagi kayak selamat datang Sari Ater. Terus kita masuk terus. Nah ini lebih rame lagi, lihat. Ini luas ya, tapi karena luas begini, jadi walaupun rame orang, kita tetap dapat space untuk berendam. Buat yang nggak bawa bekal atau nggak bawa baju ganti, tenang aja, di sini tuh ada pusat oleh-oleh yang lengkap sama pakaian, terus juga makanan-makanan. Nah, kita jalan lagi karena kita mau menuju ke waterpark. Ini pas kita jalan ada beberapa tenda atau saung-saung seperti ini. Nah, ini mungkin bisa disewakan. Terus juga ada yang nawarin untuk pijat tradisional gitu. Nah, nanti teman-teman kalau ada yang mau cobain silahkan langsung aja tanya-tanya untuk sewanya atau untuk pijatnya ya. Selanjutnya ini ketemu sama mini zoo. Cuman ini tuh kayaknya untuk anak-anak gitu. Terus karena waktu kita juga terbatas, jadi kita memutuskan untuk tidak masuk. Nah, setelah kita tanya-tanya ternyata ada tiket masuknya juga. Nah, ini kita ketemu juga sama rumah hantu karena lagi siang hari jadi tidak terlalu seram ya. Dan di sini juga udah tertera ya untuk harga tiket masuknya. Tapi kita lewat aja dan jalan terus. Nah, ini kita masih jalan terus dan ini tuh posisi jalannya udah nggak terlalu ramai orang. Dan menurut kita sih ini di bagian belakang ya, cuman kita nggak terlalu tahu bagian mana. Nah, ini ada taman-taman untuk penyewaan naik kuda. Tidak jauh dari sini kita akhirnya sampai di depan waterpark. Langsung aja kita masuk. Masuknya udah termasuk fasilitas hotel ya, jadi tidak berbayar lagi. Nah, ini dia di dalam waterparknya. Rata-rata di sini airnya air dingin. Ada sih satu kolam yang air hangat atau air panas, tapi dia tidak untuk berenang, cuman bisa buat berendam-rendam aja. Terus ini tuh banyak kolam anak juga, jadi bener-bener yang kids friendly ya. Nah, ini tadi kita cobain seluncuran. Setelah itu kita selesai ganti, kita langsung keluar aja. Keluar dari waterpark, ini aku ketemu sama Navasari. Di sini kalau misalkan teman-teman yang mau berendam di indoor bisa banget. Untuk pengunjung hotel ini ada diskon khusus. Nah, ini kita lihat-lihat untuk kolam rendam umumnya seperti ini, dan ini sampingnya ada restonya juga, jadi bisa pilih-pilih makanan sambil berendam. Nah, udah gitu ini ada kolam khusus wanita. Nah, ini tuh private gitu ya, akan enak banget sih kalau misalkan yang datang khusus cewek-cewek. Nah, di sini juga sudah disediakan fasilitas berupa sendal dan juga handuk. Udah itu aja, kita langsung keluar. Ini kita keluar menuju ke hotel lagi karena mau check out. Terus ini kita naik warawiri. Pas di belakang itu ternyata banyak banget mobil parkir, dan pas kita tanya itu ternyata ada aktivitas arung jeram. Nah, tuh rame ya. Nah, mungkin itu aja perjalanan kita hari ini di Sari Ater Hotel and Resort serta Sari Ater Wisata. Sampai ketemu di next video. Semoga video ini bermanfaat ya. Bye-bye.